Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat sore ya. Kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Gustian ya teman-teman. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai seputaran tentang Binance tentunya ya. Seperti apa janji saya di weekend kemarin, itu bahwa saya itu akan membahas mengenai tentang Binance, apa sih itu Binance, kemudian kekurangan dan kelebihannya, kemudian apa aja sih fitur-fitur yang ada di Binance, kemudian bagaimana cara transaksi di Binance gitu. Kemudian apalagi ya, jadi di awal saya akan membahas mengenai tentang pengertiannya dulu ya. Jadi Binance itu adalah sebuah exchange atau bursa tempat pertukaran kripto di mana pengguna dapat melakukan transaksi jual beli aset kripto atau menukar mata uang kripto yang lainnya gitu. Kan di Binance itu istilah kripto itu kan ada semacam kayak Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, XRP dan lain-lain. Termasuk si Binance-nya juga dia mengeluarkan kriptonya sendiri yang dinamakan dengan BNB Coin. Oke. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa bisa dijadikan sebagai tempat jual beli selain di Bitcoin. Selain Bitcoin itu bisa kripto-kripto yang lainnya ya. Sama lah seperti kayak exchange yang lain seperti Nodak atau Crypto itu juga sama. Kemudian kelebihannya itu apa mengisi Binance itu dibanding dengan exchange yang lain gitu ya. Yang pertama, Binance itu adalah platform terbesar di dunia. Yang kedua, biaya transaksinya di Binance atau biaya tradingnya di Binance itu termasuk rendah lah gitu ya dibanding dengan exchange lainnya. Kemudian yang ketiga, platform kripto teraman di dunia itu. Kenapa teraman? Karena dia itu banyak sekali kayak semacam security di belakang itu lebih hebat daripada exchange yang lain gitu ya. Kemudian yang keempat itu tersedia di seluruh dunia. Binance itu misalkan nih, kalau di Indonesia gitu ya, Binance itu wakilnya itu ada toko kripto. Kemudian di kayak misalkan di mana lagi ya, di Amerika itu ada lagi undernya Binance itu apa, di Inggris ada lagi apa ya, gitulah semacam seperti itu, mirip-mirip kayak yang di Indonesia. Kemudian memiliki lebih dari 500 lebih lah, pokoknya ada 500 lebih mata uang kripto yang ada terdaftar di Binance ya, termasuk launchpadnya dan lain-lain. Kemudian si Binance itu memiliki walletnya juga, ada walletnya. Kemudian menawarkan berbagai macam pilihan pembayaran ya, seperti kartu kredit, kartu debit, atau misalkan melalui transaksi antar wallet juga bisa. Kemudian yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh ya, yang terakhir itu mempunyai fitur staking, itu yang paling penting. Memiliki fitur staking. Jadi staking itu untuk memudahkan para pengguna dalam melakukan deposito ya pada setiap koin yang dimilikinya. Jadi kalau yang di exchange lain itu belum tentu ada yang seperti kayak di Binance memiliki fitur staking, atau misalkan ada lagi semacam kayak macam Beetle, kemudian ada lagi semacam future, kemudian ada lagi semacam NFT-nya, pasar NFT juga ada di Binance ya. Kemudian ada lagi semacam bonus-bonusnya lah, award atau misalkan kartu gitu ya. Pokoknya banyak lah fitur-fiturnya ya. Nanti kita coba bedah satu persatu. Oke, kemudian sekarang kekurangannya itu apa ya? Kekurangannya itu kalau menurut saya ada beberapa poin ya. Paling biaya transaksi gitu. Biaya transaksi kartu kredit atau kartu debit itu ya, kalau nggak salah sebesar 2% dari setiap kali per transaksi. Misalkan kita nih punya Bitcoin, sekarang harga Bitcoin itu sekitaran 300 juta ya, 300 juta. Berarti 1%-nya dari 300 juta itu sekitaran 3 juta. Berarti 2%-nya 6 juta gitu untuk menjual cuma satu koin Bitcoin ya. Kemudian yang kedua itu belum bisa kita itu menghubungi si adminnya si Binance itu gitu. Yang sekarang itu paling kurangnya itulah ya. Kemudian apalagi ya, paling itu sih kalau saya. Oke lah, kita langsung aja videonya. Let's go.
Oke teman-teman ya, kita kembali lagi, balik lagi. Ini adalah tampilan dari platformnya si Binance dalam versi website ya. Dan nanti untuk misalkan cara apa ya, berbagai macam tadi cara apa transaksi atau dan lainnya juga nanti saya akan coba untuk mendemokannya lewat handphone juga, lewat mobile. Oke. Di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu belum mempunyai akun ya, teman-teman bisa membuat akun di sini sampai ke telah diverifikasi atau sampai ke KYC dulu ya terlebih dahulu. Nah teman-teman, misalkan ini saya udah masuk ke akun saya ya. Kalau misalkan teman-teman belum punya, teman-teman bisa langsung aja dibuka. Cuman bedanya yang belum punya akun sama yang belum akun itu seperti ini. Misalkan ini, kalau ini udah punya akun ya seperti ini, langsung ada namanya. Tapi kalau misalkan belum punya akun, di sini paling masuk atau keluar dulu lah, misalkan seperti ini. Nah seperti ini. Oh enggak, sama aja ya, sama aja. Oke. Misalkan pokoknya di sini itu ada tulisan login atau register gitu aja. Teman-teman pilih register ya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa nyari ke sini ke informasi, kemudian di sini di FAQ ya. Di sini temukan panduan lengkap untuk berbagai produk dan fitur di Binance. Kalau misalkan teman-teman baca di sini, teman-teman bisa coba untuk misalkan di sini nih memulai mempelajari perdagangan pertama Anda di Binance, fungsi akunnya apa, beli jualnya seperti apa, jual belinya, perdagangannya Binance Iran apa, keamanannya seperti apa. Ini bisa teman-teman baca juga nanti ya. Misalkan nih teman-teman masih harus belum memulai, ini teman-teman juga bisa nih di sini pertanyaan nih, panduan apa nih, Binance memulai Binance, close dulu aja, di close. Sini langsung kita coba mulai, open link. Nah tadi udah dibuka. Sini tutorial panduan pemula Binance, misalkan gini, kita coba dulu ini untuk caranya, kemudian struktur biaya di Binance. Oke. Nah, pemulanya ya, pertama ya harus daftar dulu ya. Cuman ada 5 langkah. Yang pertama itu daftar dulu, daftar akun, kemudian selesaikan verifikasi. Yang ketiga itu cara store kripto, yang keempat beli kripto, yang kelima jelajah produk Binance. Oke. Kemudian untuk biayanya ya, untuk biaya per sekali transaksi sini ada nih. Biaya perdagangan, jika Anda tidak menggunakan BNB atau Binance Coin untuk membayar biaya perdagangan Anda, setiap perdagangan akan dikenakan biaya standar 0,1%. Sekarang itu sudah makin sedikit ya, cuma 0,1% itu kalau misalkan tidak menggunakan BNB coin pairingnya gitu ya. Kalau misalkan di sini nih, kita coba. Ini di sininya itu harus yang belakangnya itu harus yang pairingnya itu harus yang BNB gitu. Ini kan pairingnya BUSD ya, BUSD semua sini. Nanti nyari yang pairingnya itu BNB, tinggal klik ini BNB, maka inilah yang dinamakan pairingnya BNB GMT, BNB Burger, BNB Matic, BNB gitu. Jika teman-teman menggunakan ini, maka teman-teman itu akan mendapatkan di sini yaitu mana tadi, biayanya itu standar 0,1% itu kalau misalkan menggunakan di luar dari BNB. Tapi kalau misalkan dengan pairingnya BNB, maka akan gratis dan akan bisa mendapatkan diskon sebesar 25% per sekali transaksi gitu ya. Akan baca daftar biaya untuk memeriksa tingkat biaya perdagangan akun untuk informasi lain. Oke, kita coba dulu lihat ya. Untuk biaya dan data perdagangan margin, silakan baca data margin. Untuk biaya dan data perdagangan futures, akan baca struktur biaya dan perhitungan Binance Future. Nah, ini untuk masalah biaya ya. Nah, sini biaya perdagangan masuk pemeriksa tingkat biaya perdagangan Anda. Pasangan dagang spot BTC biaya 0%. Kalau misalkan teman-teman itu bermain untuk di pasar spot, nah ini tuh pasar spot, ini tuh pasar spot. Terus misalkan future itu ini beda lagi. Kemudian ada juga future, pasar spot BTC biaya 0%, pasar spot BUNB biaya 0%. Kalau misalkan pakai pairing BNB, maka akan mendapatkan bonus potongan sebesar 25% off gitu ya. Kemudian untuk potongan BNB 10% off biaya perdagangan future. Untuk kalau misalkan future baru
diskonnya itu 10%. Kalau misalkan di spot maka 25%. Ini teman-teman bisa coba pelajari di sini ya, apa aja. Kalau nggak salah ini itu misalkan nih, ketika teman-teman itu membeli suatu, misalkan di sini koin ya, koin yang dari si ini, misalkan teman-teman beli ini nih, BNB ini kita close dulu. Ini BNB ya, per BNB teman-teman tuh beli BNB dengan pairing, jadi harganya itu harga berdasarkan BNB gitu, harganya berdasarkan BNB. Jadi kalau misalkan ini kita coba buka di sini CoinMarketCap. Misalkan tadi di sini buka apa ya? Tadi di sini buka adalah koin GMT BNB. Misalkan kita mau pilih GMT ya, GMT itu mana? GMT. Aduh susah, kita search aja. Search GMT token ya. GMT ini ini Stephen GMT. Oke, Stephen GMT itu di sini berapa nih? Dia ranking 70%, lagi 70 ya. Terus kelihatan sini tuh sekarang tuh dia tuh harganya berada di kisaran 0,8963 US dollar, atau di bawah dari 14.000 atau 15.000 lah, di bawah 15.000. Berarti ini sekitaran 12 sampai 13 ribuan ini. Tapi kalau misalkan di BNB itu sekitaran ini 0,0038 something. Itu kan sekitar 13.500 ya. Kalau dirupiahkan pasti rupiahnya adalah sebesar seperti ini. Maka dari itu adalah yang namanya pairing ya, pairing itu. Pokoknya kalau misalkan teman-teman menggunakan pairing ini, maka akan bisa mendapatkan 25% diskonnya gitu. Oke. Sekarang kita apa lagi ya? Di sini berlanjut dengan BNB membayar biaya. Terima kasih atas dukungan Anda, bisnis. Oh iya, benar. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan handphone ya. Oke teman-teman, nah ini itu adalah tampilan awal dari si Binance dengan menggunakan mobile atau dengan menggunakan aplikasi handphone. Ini teman-teman bisa nyari aja di Play Store sini ya. Teman bisa nyari di Play Store, teman-teman tinggal klik aja, ketik, cari di sini Binance. Oke, maka aplikasinya itu ya adalah yang seperti ini ya, seperti ini aplikasinya. Ini bisa dilihat teman-teman di sini, nah, seperti ini. Ini bisa di download. Ketika misalkan udah di download, ini juga belum diupdate sini, saya belum update. Maka tampilan awalnya itu akan seperti ini. Oke, jadi untuk di tampilan di mobile itu sebenarnya itu cukup komplit ya, cukup komplit, beda dengan exchange lain. Di sini juga kalau misalkan kita di sini itu ada ada semacam iklan. Sini di atasnya itu ada iklan Binance Gift gitu ya. Kemudian Binance Gift sudah aktif iklannya, apalagi cuma Binance Gift doang. Di sini ada berbagai macam iklan di sini, sama seperti kayak Crypto atau Indodax juga sama. Kemudian di bawahnya itu ada pemberitahuan semacam ini, promo spesial staking ETF ini. Ada notifikasi juga. Kemudian di bawahnya itu ada fitur. Nah ini fiturnya itu ini yang membedakan dengan exchange yang lain. Di sini ada Binance NFT, Binance Pool, tabungan, earn, berbagai macam. Kemudian nah ini yang paling penting, ini ada staking juga di atas. Di sini ada staking. Ya, kita bisa diklik. Jadi sini itu teman-teman bisa nanti yang namanya, misalkan teman-teman mau namanya deposito. Sini teman-teman bisa memilih, misalkan teman-teman nih punya koin, misalkan koin Sen, koin Cardano, teman-teman bisa memilih di sini. Jadi kalau di sini teman-teman pilih, maka teman-teman di sini bisa memilih bunga tahunan yang pengen teman-teman gunakan. Misalkan nih kita coba yang 30 berapa untuk Cardano, 4,86%. Kalau cuma 21 hari maka dapat 16,47%. Jadi kalau misalkan dalam konversi ke Cardano dalam 21 hari teman-teman bisa mendapatkan 0,1 EDA per koin. Nih ya, bedanya seperti itu. Kalau misalkan nih dalam 90 hari
maka teman-teman akan mendapatkan 11,29% dari token atau koin ADA yang teman-teman di stakingkan gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk cara transaksinya di sini teman-teman bisa menggunakan kartu kredit ya, atau dengan perdagangan P2P. Kita coba bahas mengenai kartu kreditnya dulu ya. Perdagangan P2P dulu. Perdagangan P2P itu adalah kita itu bisa mentransfer lewat bank ya, lewat bank. Misalnya di sini sudah bisa, ternyata sekarang karena fiturnya itu sudah diupdate ya. Kalau dulu masih belum bisa, harus lewat kartu kredit kalau dulu. Kalau sekarang udah bisa beli gitu ya. Misalkan sini teman-teman mau beli, bisa beli USDT, jual USDT, bisa beli USDT misalkan nih, beli USDT, atau di sini ada BDR, Doge, ETH, BNB, BUSD, BTC ya. Metode pembayaran teman-teman bisa pilih sini, ada berbagai macam bank ya. Misalkan teman-teman mau pilih bank transfer atau BCA, BRI, terus teman-teman sini. Oh, untuk di Indonesia itu paling bisanya apa ya? Link aja, Bank BRI, GoPay, BCA, transfer juga bisa, OVO, Dana, Mandiri, Bank Permata, ShopeePay juga bisa sini. Bank Jago, CIMB, Maybank, Sinarmas, Alobank. Wah, banyak juga sih yang bisa ya, yang bisa dipakai ya. Misalkan nih teman-teman mau pakai dengan menggunakan semua aja lah, konfirmasi. Oke. Dan mau beli Auto Sultan Exchange, Christie Exchanger. Jadi ini tuh ini itu adalah apa ya, kayak semacam digitalnya exchanger digital gitu yang sudah terdaftar di si Binance gitu. Misalkan kita mau beli US dollar di harga di exchanger Pepio, maka harganya itu sebesar 15.012 rupiah. Kalau misalkan di Dewa Exchange ini sebesar 15.013. Itu teman-teman bisa nyari aja mana yang mau, mana yang cepat terserah teman-teman. Cuman di sini ya. Sini ada semacam apa ya? Ada semacam quantity sama persentase dari si pengguna gitu ya. Di sini misalkan nih perdagangan di Papio Exchanger, perdagangannya mencapai, transaksinya itu ke Binance itu mencapai ke 3.314 kali transaksi orang membeli USDT di Papio Exchanger. Kemudian sini untuk persentasenya atau misalnya kepuasan pelanggannya itu sebesar 99,31%. Sebenarnya untuk ini itu tinggi-tinggi ya. Ada yang 99, 99, 98, 99, tinggi-tinggi sebenarnya untuk persentasenya. Itu teman-teman tinggal pilih aja. Misalkan ini yang paling murah, teman-teman bisa beli di sini misalkan. Ini beli. Oke. Bisa sini menggunakan uang fiat. Bisa membeli dolar USDT itu misalkan seharga mau beli 1 juta ya. Oh, minimal kalau misalkan USDT itu minimal tuh kalau misalkan di sini tuh harus 10 juta minimum. 10 juta. Nah, minimum 10 juta gede gitu. Gede sini nanti keluar tinggal beli dengan biaya 0. Maka akan mendapatkan kuantitinya itu dengan 10 juta akan mendapatkan sebesar 696,13 USDT koin dolar gitulah ya. Kemudian jendela pembayarannya, jedanya itu ya bisa sampai ke 15 menit. Nama alias pembelinya Papio Exchanger, metode pembayaran penjual lewat BCA atau bank transfer bisa. Lewat BCA juga bisa, sini tinggal beli dengan biaya 0, bisa langsung diklik, nanti langsung ada keluar. Itu yang pertama dengan menggunakan P2P ya. Kemudian sekarang bisa menggunakan kartu kredit atau kartu debit juga bisa di sini. Misalkan ya teman-teman mau beli USDT aja lah, beli USDT sebesar sini bisa 2 juta, bisa nggak ya, 1 juta aja lah, 1 juta, bisa nggak 1 juta beli USDT sebenarnya 1 juta bisa ya, USDT 1 juta bisa. Kita lanjutkan. Sorry, ini enggak berulang. Oke, 1 juta bisa. Tinggal teman-teman itu membayarnya itu bisa menggunakan kartu kredit Visa atau Mastercard. Nah, tinggal dikonfirmasi aja Anda akan membayar, maka nanti udah bisa si USDT-nya itu bisa langsung masuk ke akunnya teman-teman. Oke,
Itu. Kemudian di sini juga ada fitur apa ya namanya? Market hot. Kemudian ini tertinggi, terendah, volume 24 jam. Kemudian ini itu adalah pasar ya. Ini pasar, ini tuh favorit saya untuk di Binance. Kemudian di sini tuh ada spot ya, ada spot. Ini yang disebut tadi yaitu pasar spot. Kalau misalkan kita mau trading ya, kalau misalkan mau investasi lebih baik di pasar spot. Kalau misalkan teman-teman itu masuk ke future futures ini yang namanya trading gitu ya. Kemudian zona itu ya trading juga, zona itu trading. Tapi dalam ibaratnya itu kita semacam kita coba DeFi ya. Nah, kita itu membeli koin token DeFi dalam yang sudah dikelompokkan lah intinya itu. Misalkan Porcube itu sama kan, jadi membeli dengan token Porcube dengan pairing BUSD begitu. Ini untuk zona itu kalau misalkan kategori lah, intinya itu seperti kategori. Nah di sini kalau feature itu ya, jadi teman-teman itu membeli trading lah, namanya trading dengan dengan berjangka lah, trading dengan berjangka bisa masuk ke perdagangan sini bisa gitu ya. Oke, kemudian kita coba sekarang ini udah. Kemudian sini tuh ada pasar perdagangan future dompet. Oke. Kemudian sini juga teman-teman bisa ada Binance Tune 5 ini itu adalah kayak semacam kemarin ada eventnya si Binance, yaitu eventnya ulang tahunnya si Binance. Binance. Jadi Binance itu banyak sekali kayak semacam promo atau misalkan kayak semacam bonus di Binance banyak sih juga tuh. Yang lain sudah berbagai tuh Binance untuk menunggu setia. Jadi teman-teman bisa menangkan dengan cara untuk menggunakan BNB tuh. Gitu guys. Kemudian sini juga ada trading strateginya, trading strategi seperti apa nih? Itu hanya semacam artikel. Oh bukan. Oh ini samanya kayak perdagangan juga sih, trading juga, BTC BUSD perpetual ya. Saya nggak pernah main ini sih, nggak pernah masuk ke suatu trading future atau misalkan perpetual, itu saya belum pernah. Kemudian di sini Iron. Dan itu misalkan teman-teman mau hampir mirip dengan hampir mirip dengan semacam staking ya. Di sini juga ada tuh tabungan staking. Kalau tabungan itu ya kita itu nabung, benar-benar nabung koin itu secara berkala gitu. Misalkan tiap tanggal 1 kita nabung 500.000, atau tanggal 1 kita nabung 500.000 bisa gitu. Kemudian kalau misalkan staking kita itu nabung, tapi kita bisa tentuin mau berapa hari. Jadi kita itu bukan nabung, jadi itu nyimpen sebuah token atau koin kita itu dengan ada jangka waktunya, misalkan jangka waktu 60 hari. Nah nanti ketika 60 hari baru bisa diklaim gitu. Oke, kemudian cara di sini juga ada yang keren itu, sini tuh udah ada NFT ya, udah ada NFT. Kemudian ada juga yang namanya bisa narik IDR juga, udah bisa narik IDR di sini ya, menarik rupiah. Kemudian di sini tuh ada juga yang namanya launchpad. Jadi launchpad itu ketika ada suatu token baru atau koin baru itu dihargakan dengan harga yang sangat murah, atau misalkan harga yang paling dasar, atau misalkan si token ini tuh baru aja muncul ke dunia digital, di listing di si Binance gitu, itulah gitu. Oke, ini karena ini udah mau habis nih, kita langsung aja masuk ke cara ininya, cara transfer nih. Misalkan nih
Oke, kita bagaimana cara kita untuk mentransfer ke exchange lain atau ke wallet lain ya, transfer. Sekarang nih masuk ke dompet, titit. Oke, masuk ke dompet. Misalkan kita di sini, ini saya memiliki beta ya, beta finance. Nih, ini mau misalkan mau dikirim atau mau ditarik gitu. Di sini bisa kita cari setoran. Kan kita mau ngirim ini misalkan kita mau ngirim si Binance ke yang lain, yang di Binance ke misalkan ke ya, toko kripto atau ke mana OpenSea, bisa lewat sini ya, bisa lewat BNB Smart Chain misalkan gini. Ini itu jangan sampai salah ya, makanya saran saya itu lebih baik di scan gitu. Langsung tinggal kita bagikan alamat, langsung nanti ke kirim. Kemudian sini juga bisa narik ya, untuk narik juga bisa melalui jaringan kripto, melalui email atau telepon ID juga bisa. Oke, sekarang saya akan coba untuk sini kan saya akan coba mengirimkan dari si toko kripto ke si Binance ya, yaitu sebuah token. Oke. Ini kita langsung aja kita store ya, kita langsung masuk ke storan. Oke, masuk ke store. Oh salah, sorry, kita masuk ke Binance Transfer ya, masuk ke Binance Transfer. Oke. Nah kalau udah punya akun Binance, tinggal diklik aja nih akun Binance, nanti langsung dia akan menginiin sendiri ya gitu untuk si ininya, untuk si linknya itu. Kemudian kita akan memilih koinnya nih, mau ditransfer apa. Misalkan saya akan mencoba untuk transfer si Cardano ya, koin Cardano saya akan coba transfer. Oke, jumlahnya itu total itu sekarang tuh ada 116. Saya akan coba transfer 100% aja, konfirmasi, ambil kode email, tinggal ambil kode SMS atau verifikasi. Begitu guys, cukup mudah, dan nanti langsung akan masuk ke si Binance saya gitu. Karena saya itu nggak akan ditransfer, jadi sudah aja mungkin seperti ini aja gitu ya, untuk yang namanya tutorial transfernya. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja untuk video kali ini ya. Semoga menambah wawasan bagi teman-teman semua dan bermanfaat juga bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, happy next weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.